Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zuhriati Muslimah dengan NIM 221111372, mahasiswa afirmasi PGSD Universitas Askia Padang. Ini adalah tugas UAS saya pribadi, tugas geometri dan pengukuran dengan tema menemukan denah dan sistem koordinat. Untuk penjelasannya, eh, setelah ini. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi dari denah yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Denah ini wilayahnya sangat terbatas, beda dengan peta. Kemudian denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah atau benda-benda di ruang kelas. Denah sering kita lihat pada undangan pernikahan, tujuannya agar tamu undangan dapat lebih mudah menemukan lokasi pernikahan tersebut. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan untuk kompas, peta, atau navigasi. Nah, silakan diperhatikan denah berikut. Di gambar ada rumah Sinu, rumah Ruru, rumah Dori, rumah Nana, rumah sakit, sekolah, dan mall. Di bagian pojok bagian kanan bawah itu adalah arah mata angin yang memudahkan kita untuk menentukan suatu arah. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Di antara utara dengan timur terdapat timur laut, antara timur dengan selatan ada tenggara, antara selatan dengan barat ada barat daya, barat dengan utara ada barat laut. Antara arah utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Antara arah timur laut dan timur membentuk sudut 40 derajat. Penjelasan dari peta tersebut, dari denah tersebut dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama, ada mall tadi kita lihat terletak di Jalan Jeruk, yaitu sebelah utara dari sekolah. Tadi kita lihat mall itu terletak di bagian atas dari sekolah, berarti itu utaranya. Kemudian rumah sakit berada di sebelah barat daya sekolah. Rumah Nana berada di sebelah barat rumah sakit, sebelah timur dari rumah Didi, dan sebelah tenggara rumah Ruru. Dan beberapa ada lagi ya penjelasannya. Kemudian kita masuk ke koordinat. Kita lihat dulu dari pengertian koordinat. Koordinat merupakan peta-peta yang tersusun dalam garis dan kolom. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Yang kita sebut juga dengan tadi itu bidang koordinat. Silakan setelah ini ada tampilan dari gambar. Kita lihat sama-sama.
Nah, berikut adalah gambarnya. Dalam peta tersebut ada beberapa gambar-gambar dan di luarnya bagian kiri ada huruf A, B, C, D, E. Kemudian bagian bawahnya, bagian vertikal ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Ini bukan hanya sebuah gambar aja bisa kita jadikan dalam sebuah koordinat ya. Letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Penjelasannya yang tadi tidak disebutkan semuanya. Yang pertama ada rumah sakit terletak pada koordinat E2. Bus terletak pada koordinat E5. Yang ketiga pohon kelapa terletak pada koordinat D3. Yang keempat rumah terletak pada koordinat D7. 5. Kereta api terletak pada koordinat C3. Untuk teman-teman bisa lihat nanti gambarnya. Coba cari sendiri bagaimana di mana posisi-posisi gambar tersebut. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y. Sumbu mendatar adalah X. Yang disebut juga dengan absis. Sumbu tegak adalah Y atau disebut dengan ordinat. Bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, ya ini pada gambar ini bisa kita lihat sumbu A dia terletak di X-nya yaitu -4 dan Y-nya 5. Berarti sumbu A terletak pada koordinat -4,5. Kemudian D terletak pada koordinat 5,4. E terletak pada koordinat 0,6. Kemudian C terletak pada koordinat 0, -2. Dan B terletak pada -6, -3. Penulisan letak koordinat titik seperti gambar disebut juga gambar koordinat kartesius. Penulisan letak koordinat seperti gambar disebut juga gambar koordinat kartesius. René Descartes atau dikenal sebagai Renatus Cartesius merupakan seorang matematikawan yang memiliki ide dasar dari sistem koordinat kartesius. Ini adalah penemu dari koordinat kartesius ya, yang namanya adalah René Descartes atau dikenal sebagai Renatus Cartesius. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan denah dan koordinat. Saya tutup dengan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.